Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi hadis ditinjau dari kualitas sanad dan matan. Sebelum masuk kepada penjelasan materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Alfani Putri Andini dengan NIM 12480300118. Saya Angelita Andini dengan NIM 12480300091. Saya Rahayu dengan NIM 12480300107. Masuk kepada materi pertama dan kedua, yaitu pendahuluan dan hadis sahih yang akan dijelaskan oleh teman saya Angelita. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang hadis sahih. Seperti di materi sebelumnya yang sudah dijelaskan oleh teman kita, dalam ilmu hadis, kualitas sebuah hadis dinilai dari dua hal penting, yaitu sanad dan matan. Sanad itu semacam rantai para perawi atau orang-orang yang meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW sampai ke kita, sedangkan matan itu isi atau bunyi hadisnya, yaitu ucapan, perbuatan, atau ketetapan dari Nabi Muhammad SAW. Nah, dari banyaknya jenis hadis, hadis sahih itu hadis yang kualitasnya paling tinggi. Hadis sahih adalah hadis yang diriwayatkan oleh orang-orang jujur, terpercaya, hafalannya kuat, dan disampaikan melalui jalur yang jelas dan sambung menyambung. Selain itu, isi hadisnya juga tidak bertentangan dengan riwayat lain yang tidak mengandung cacat atau kesalahan tersembunyi. Secara bahasa, sahih artinya benar, sah, atau tidak cacat. Para ulama besar seperti Ibnu Hajar al-Asqalani juga menyebutkan bahwa hadis sahih adalah hadis yang sanadnya kuat dan matanya bersih dari kesalahan. Karena kualitasnya sangat tinggi, hadis sahih ini tuh dijadikan dasar hukum kedua setelah Al-Quran. Artinya, hadis ini tuh bisa jadi rujukan dalam kehidupan sehari-hari, terutama untuk urusan ibadah, hukum, dan akhlak. Hadis sahih ini tuh dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, sahih lidatihi, yaitu hadis yang memang sudah memenuhi seluruh syarat tanpa bantuan riwayat apapun. Gampangnya, hadis ini tuh udah mencapai standarnya yang lengkap dan sempurna karena memenuhi syarat hadis sahih tanpa bantuan apapun, mulai dari sanadnya nyambung, perawinya adil, dan kuat hafalan. Isi hadisnya juga nggak janggal, nggak ada cacat tersembunyi. Cacat yang dimaksud ini tuh bukan cacat barang rusak ya, tapi kayak perawinya tuh lupa-lupa ingat, hafalannya lemah, terus perawinya tuh sempat keliru atau sampai dituduh memasukkan hadis. Terus yang kedua ada sahih lighairihi, yaitu hadis yang awalnya kurang kuat namun menjadi sahih karena didukung oleh riwayat lain yang sepadan. Misalnya perawinya tuh hafalannya agak lemah atau ada catatan kecil, tapi karena ada hadis lain yang juga meriwayatkan hal yang sama, maka hadis ini tuh lebih kuat dan dihukumi sahih juga. Contohnya tuh ada hadis yang menceritakan Rasulullah memperbolehkan mahar berupa sendal. Hadis ini tuh kurang kuat, tapi ada riwayat lain yang mendukung kisah tersebut, sehingga statusnya menjadi sahih li ghairihi. Karena itu, kedudukan hadis sahih juga sangat penting dalam Islam. Ia berfungsi untuk menjelaskan dan memperkuat makna ayat-ayat Al-Quran, apalagi pada ayat-ayat yang maknanya masih umum atau masih butuh penjelasan lebih detail. Makanya, memahami hadis sahih itu tuh sangat penting banget untuk kita bisa mengamalkan ajaran Islam dengan benar dan jelas. Mungkin segitu penjelasan tentang hadis sahih yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya saya kembalikan lagi kepada moderator. Selanjutnya, materi yang ketiga yaitu hadis hasan yang akan dijelaskan oleh Rahayu. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk kepada materi yang ketiga yaitu hadis hasan. Secara bahasa, hadis hasan berarti baik dan bagus. Mengutip dari Damanik tahun 2020, mayoritas ulama ahli hadis berpendapat bahwasannya hadis hasan adalah hadis yang dinukilkan oleh seorang yang adil tapi tak begitu kokoh ingatannya.
bersambung-sambung sanadnya, dan tidak terdapat ilat atau cacat, serta kejanggalan pada matanya. Dengan kata lain, hadis hasan ini bisa dikatakan hampir sama dengan hadis sahih, hanya saja terdapat perbedaan dalam soal ingatan perawinya, di mana hadis hasan, ingatan atau daya hafal perawinya itu kurang sempurna. Selanjutnya, terdapat beberapa syarat untuk hadis hasan. Yang pertama, bersambung sanadnya. Kedua, rawinya adalah seorang yang adil, yaitu perawinya merupakan seorang muslim yang balik, berakal, tidak melakukan perbuatan fasik, dan tidak rusak moralnya. Yang ketiga, rawinya dobit, yaitu mereka yang kuat akan hafalan hadisnya, akan tetapi kualitas kedobitannya itu berada di bawah kedobitan perawi hadis sahih. Yang keempat, tidak terdapat kejanggalan atau syadz. Yang kelima, tidak terdapat ilat atau cacat. Hadis hasan ini terbagi ke dalam dua macam, yaitu hadis hasan li dzatihi dan hasan li ghairihi. Pertama, kita akan membahas mengenai hadis hasan li dzatihi, yang artinya adalah hadis hasan karena zatnya atau dirinya. Secara terminologi, hadis hasan li dzatihi ini berarti hadis yang sanadnya bersambung dari permulaan sampai akhir, diriwayatkan oleh orang-orang yang adil, tetapi ada yang kurang dobit, serta tidak ada syudzuz dan ilat. Ibnu As-Salah memberikan batasan hadis jenis ini dengan bahwasannya para perawinya masyhur atau terkenal dengan kejujurannya, amanah, meskipun tidak mencapai derajat perawi hadis sahih karena keterbatasan kekuatan dan kebagusan hafalannya. Meskipun demikian, hadis yang diriwayatkannya tidak termasuk ke dalam golongan yang mungkar. Yang kedua yaitu hasan li ghairihi, yang artinya hasan karena yang lainnya. Maksudnya yaitu suatu hadis menjadi hasan karena dibantu dari jalan lain. Hasan li ghairihi ini menurut istilah ialah suatu hadis yang dalam sanadnya ada perawi yang mastur atau perawi yang kurang kuat hafalannya, atau perawi yang tercampur hafalannya karena sudah lanjut usia, atau perawi yang mudalis atau perawi yang pernah keliru dalam meriwayatkannya, atau periwayat yang pernah salah dalam meriwayatkan lalu dikuatkan dengan jalan lain yang sebanding dengannya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kedudukan dan hukum hadis hasan. Mengutip dari tulisan Wahab tahun 2019, hadis hasan menempati posisi yang kedua setelah Al-Quran dalam kehujahan hukum Islam. Hal ini menunjukkan bahwa hadis hasan sangat penting dalam menentukan dan menetapkan hukum Islam. Hadis hasan hampir memiliki kesamaan dengan hadis sahih, kecuali dalam hal perawinya, yang tidak sebanding dengan hadis sahih. Hadis hasan mempunyai posisi yang berada di antara hadis sahih dan hadis dhaif. Materi selanjutnya atau materi keempat beserta kesimpulan akan dijelaskan oleh kawan saya Alfani. Baik, selanjutnya yaitu mengenai hadis dhaif. Yang pertama, pengertian hadis dhaif. Secara bahasa, dhaif berarti lemah sebagai lawan dari kata qawi yaitu artinya kuat. Dan secara istilah, menurut Imam An-Nawawi, hadis dhaif adalah hadis yang kehilangan satu syarat atau lebih syarat-syarat hadis sahih atau hasan. Abdul Qadir Hasan juga mendefinisikan hadis dhaif yaitu sebagai hadis yang terputus sanadnya atau di antara rawi-rawinya ada yang bercatat. Berikutnya yaitu macam-macam hadis dhaif. Secara umum, Imam Ibnu Hajar al-Asqalani menyebutkan ada dua faktor yang menyebabkan hadis menjadi dhaif, yaitu terputusnya sanad dan adanya cacat dalam diri perawi hadis. Dari dua faktor utama, penyebab hadis dhaif tersebut akan memunculkan aneka ragam macam-macam hadis dhaif. Macam-macam hadis dhaif yang disebabkan terputusnya sanad yaitu yang pertama, hadis mu'allaq. Hadis yang terputus sanadnya di awal, baik terputus satu rawi atau lebih secara berurutan. Yang kedua, hadis mursal. Hadis yang terputus sanadnya di akhir setelah tabi'in. Dan yang ketiga, hadis mudhal. Hadis yang terputus sanadnya dua rawi atau lebih secara berurutan. Yang keempat, hadis munqati. Hadis yang sanadnya tidak sambung dengan cara terputusnya sanad dimanapun posisinya. Yang kelima, hadis mudalas atau tadlis.
Hadis yang aib perawinya atau sanadnya disembunyikan dengan beberapa cara, antara lain menghilangkan mata rantai sanad yang doif di antara dua rawi yang sikoh. Ini disebut tadlis taswiyah, atau dengan cara menyebutkan gurunya dengan sebutan atau julukan yang tidak dikenal audien. Ini disebut tadlis syuyukh. Yang keenam, hadis mursal khafi, meriwayatkan hadis dari orang yang pernah ia temui atau sezaman, akan tetapi riwayat hadis tersebut tidak pernah ia dengar darinya. Yang ketujuh, hadis muan'an, hadis yang diriwayatkan dengan menggunakan kata fulan dari si fulan. Yang terakhir, hadis mu'anan, yaitu hadis yang diriwayatkan dengan menggunakan kata fulan kola. Lalu, ada macam-macam hadis doif yang disebabkan cacatnya rawi, yaitu yang pertama maudu, hadis palsu imitasi yang disandarkan kepada nabi dan perawi yang pendusta. Yang kedua, hadis matruk, ini hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang dituduh berdusta. Dan yang ketiga, hadis mungkar, hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang banyak salah dan lupa. Yang keempat, hadis mu'alal, hadis yang terdapat cacat yang signifikan ilah qodihah yang dapat menghilangkan kesahihan hadis. Yang kelima, hadis mudraj, hadis yang matan, redaksi hadisnya dirubah atau disisipi lafadz lain. Yang keenam, hadis maklub, hadis ini yang sanad atau matannya diganti dari awal ke akhir atau sebaliknya. Yang ketujuh, hadis majhul, hadis yang perawinya tidak diketahui namanya atau status keadaannya. Yang terakhir, hadis bid'ah, hadis yang diriwayatkan perawi yang aliran atau keyakinannya berseberangan dengan aliran ahlu sunnah wal jamaah. Yang ketiga yaitu mengenai kedudukan dan hukum hadis doif. Hadis doif menduduki posisi yang rendah dalam kehujahan hukum Islam dan tidak dapat dijadikan sebagai sumber hukum yang kuat dan tidak boleh digunakan dalam permasalahan hukum akidah, hukum syariat, dan hukum halal dan haram. Hadis doif boleh digunakan dalam fadail amal, seperti keutamaan amal, namun tidak ada kaitannya dengan hukum halal dan haram. Akidah dan hukum syariah juga tidak ada hubungannya dengan kualitas rawinya. Dan yang terakhir mengenai kesimpulan dari pemaparan materi tersebut, yaitu sanad merupakan rangkaian perawi yang menjadi sandaran dalam meriwayatkan hadis, berfungsi untuk menilai keaslian dan kualitas hadis. Dengan menganalisis sanad dan matan, dapat diketahui apakah hadis dapat diterima makbul atau ditolak mardud. Hadis makbul mencakup hadis sahih dan hasan, sedangkan hadis mardud adalah hadis yang tidak memenuhi syarat penerimaan. Pemahaman terhadap sanad dan matan sangat penting untuk menentukan keabsahan sebuah hadis. Terima kasih kepada Alfani yang telah menjelaskan materi keempat beserta kesimpulan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Penjelasan materi mengenai hadis ditinjau dari kualitas sanad dan matan telah selesai. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dalam penjelasan kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.